Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Marosu dari MPDI selaku dosen mata perkuliahan Hadis Tarbawi dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 Hadis Tarbawi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hadis-hadis tentang sifat kepribadian pendidik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sofiuddin Alhamdani, NIM 2119310. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidik menurut para ahli. Definisi pendidik menurut para ahli. Yang pertama, menurut pendidikan adalah bimbingan atau yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kebiasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Menurut pendidikan atau education diartikan sebagai proses menentukan kecakapan-kecakapan fundamental intelektual ke arah alam dan sesama. Yang ketiga, cara pendidikan adalah hidup bersama dalam Tritunggal ayah, di mana terjadi nilai-nilai dengan berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai purnawan. Yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnis Dianah, NIM 2119159. Saya akan menjelaskan mengenai hadis yang berisi motivasi pada seorang pendidik. Baik, jadi yang pertama, ini berisi mengenai hadis perumpamaan bagi orang yang mengajarkan ilmu pengetahuannya. Jadi, di dalam hadis ini terdapat 3 perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan bagi orang yang paham ilmu agama. Yang kedua, perumpamaan bagi orang yang belajar dan mau mengajarkan ilmunya tersebut. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengajarkan ilmunya. Baik, pada poin yang pertama adalah perumpamaan bagi orang yang paham agama. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan orang yang paham ilmu agama ini lalu dimanfaatkannya air hujan yang turun ke bumi, lalu air itu terserap oleh tanah, kemudian tanah itu dapat menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman. Lalu perumpamaan yang kedua itu adalah perumpamaan bagi orang yang belajar dan mau mengajarkan ilmunya tersebut. Di sini diumpamakan orang yang seperti itu diumpamakan seperti air hujan yang turun ke bumi, tapi air tersebut tidak terserap, melainkan air itu tergenang. Nah, dengan air yang tergenang itu dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai air minum, lalu bisa juga dimanfaatkan untuk diminum oleh hewan ternaknya, lalu bisa juga untuk mengairi pertaniannya. Selanjutnya pada poin yang ketiga, itu perumpamaan bagi orang yang tidak mau mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jadi, diumpamakan dengan air hujan yang turun ke tanah. Namun, air itu tidak dapat terserap tapi juga tidak tergenang. Artinya, tanah itu tidak
bagi orang yang mau mengajarkan ilmu pengetahuannya. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan perbandingan antara orang yang hanya berdoa memohon ridho Allah dengan orang yang belajar dan mau mengajarkan ilmunya. Jadi kedua orang ini memang sama-sama baik, tapi orang yang belajar dan mau mengajarkan ilmu pengetahuannya itu jauh lebih utama. Selanjutnya, hadis yang ketiga ini menjelaskan bahwa orang yang tidak mau mengamalkan ilmu pengetahuannya itu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri, NIM 2119336. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap yang harus dimiliki seorang pendidik. Di antaranya itu ada 4. 1. Sifat lemah lembut dan kasih sayang. Pendidik yang mampu bersikap santun kepada peserta didiknya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran juz 3 ayat 159. Yang kedua yaitu mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendidik harus memiliki sifat tawadhu, tidak merasa paling tahu ataupun serba tahu. Apabila ada hal yang tidak diketahui dengan jelas, ia sebaliknya mengembalikan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dengan hadis yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang anak-anak orang musyrik. Lalu beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan pada saat mereka diciptakan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu memperhatikan keadaan peserta didik. Agar pendidik dan pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif, pendidik perlu memperhatikan keadaan peserta didiknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah minat, kasih sayang, perhatian, kemampuan, dan kondisi jasmani peserta didik. Pendidik jangan sampai memberikan beban pelajaran yang melebihi batas kemampuan peserta didik. Dijelaskan dalam hadis yang artinya dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan Nabi Muhammad SAW selalu menyelingi hari-hari belajar untuk kami menghindari kebosanan kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengajar sahabatnya tidak setiap hari, tetapi ada waktu belajar dan ada pula waktu untuk istirahat. Hal ini dilakukan untuk belajar untuk kami menghindari kebosanan kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengajar sahabatnya tidak setiap hari, tetapi ada waktu belajar dan ada pula waktu untuk istirahat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan kepada pelajaran. Itu berarti bahwa beliau para peserta didik atau sahabat dalam mengajar, mereka membutuhkan selingan waktu untuk beristirahat. Yang keempat yaitu berlaku dan berkata jujur. Seorang pendidik harus bersifat jujur kepada peserta didiknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan Jibril berkata, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tentang masalah ini saya tidak lebih tahu dari engkau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yaitu menjelaskan tentang seorang ilmuwan, guru, dan pendidik harus bersikap jujur dan terbuka. Apabila ditanya seseorang tentang suatu hal yang tidak diketahui, ia harus berani mengatakan tidak tahu. Jangan bergaya serba tahu. Jangan mengada-ngada untuk menjaga gengsi keilmuan. Jadi kita itu harus jujur. Sekian, terima kasih. Nama saya Laila Zulfa dengan NIM 2119210. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cara implementasikan hadis yang berisi motivasi pendidik. Motivasi sangatlah penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Motivasi berperan sebagai penggerak atau pendorong
seseorang melakukan sesuatu. Fungsi dari motivasi yang pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Dengan adanya motivasi, seseorang akan terdorong untuk melakukan suatu kegiatan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pengarah, mengarahkan perbuatan kepada tujuan yang diinginkan. Motivasi di sini gunanya untuk mengarahkan seseorang agar tujuan yang diinginkan lebih mudah dalam tercapai. Yang ketiga, sebagai penggerak. Besar atau kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Implementasi atau cara guru memberikan dan meningkatkan motivasi peserta didik. Yang pertama, menggairahkan anak didik. Maksud menggairahkan di sini, seorang guru harus bisa memberikan semangat kepada peserta didik agar proses belajar mengajar menjadi menyenangkan. Sebisa mungkin, guru menghindari hal-hal yang monoton yang bersifat membosankan agar peserta didik tersebut merasa nyaman ketika belajar. Yang kedua, memberikan harapan realistis. Sebisa mungkin, guru memelihara harapan-harapan realistis dari peserta didik dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau bahkan tidak realistis dari peserta didik tersebut. Yang ketiga, memberikan intensif. Apabila peserta didik melakukan sesuatu, ia berhasil, maka seorang guru harusnya memberikan intensif. Intensif di sini bisa berupa pujian, hadiah, atau nilai yang baik. Gunanya untuk memberikan semangat kepada peserta didik tersebut sehingga prestasinya meningkat. Yang keempat, mengarahkan perilaku anak didik, memberikan respon terhadap anak didik yang tidak terlibat langsung terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.